Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4C akan menjelaskan tentang transformasi Galileo. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Enda Kurnia Yunisi MPFIS selaku dosen pengampu mata kuliah fisika modern, dan yang saya hormati teman-teman kelas 4C sekalian. Kelompok saya beranggotakan 4 orang. Baik, yang pertama ada Nur Azizah Ismawati dengan NIM 12120700082. Yang kedua ada Rida Hayatul Azmi dengan NIM 12120700090. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dengan NIM 12120700096. Dan yang terakhir ada Yanto dengan NIM 12120700111. Materi tentang transformasi Galileo kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada kerangka acuan, yang kedua ada transformasi Galileo, dan yang ketiga prinsip relativitas. Baik, untuk materi kerangka acuan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping menggambarkan kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z dan S aksen dengan sistem koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen, di mana kerangka acuan S aksen bergerak di dalam kerangka acuan S ke arah sumbu X positif dengan kecepatan relatif konstan sebesar V terhadap kerangka acuan S. Mula-mula kedua kerangka acuan berimpit T sama dengan 0. Setelah bergerak selama T sekon, maka kerangka acuan S aksen telah menempuh jarak D sama dengan V dikali T. Sebagai ilustrasi, seorang anak pergi naik kereta. Apabila bersamaan kereta itu bergerak, anak tersebut juga berjalan di dalam gerbong kereta api searah dengan dengan kecepatan V X aksen relatif terhadap kereta api, maka kedudukan anak tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat X, Y, Z terhadap kerangka S dan X aksen, Y aksen, Z aksen terhadap kerangka S aksen. Baik, selanjutnya ada kerangka acuan yang bergerak translasi. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu kerangka acuan yang bergerak translasi? Jika belum, saya akan jelaskan. Nah, dalam konteks kerangka acuan yang bergerak translasi, penting untuk memahami bahwa pengamatan terhadap suatu benda atau fenomena dapat berbeda tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Oleh karena itu, persamaan transformasi Galileo ini digunakan untuk mengonversi pengamatan dalam suatu kerangka acuan ke kerangka acuan yang lain. Sebagai contohnya, sekarang kita asumsikan bahwa kerangka acuan S aksen tidak diam relatif terhadap S, namun bergerak dengan tetap. Kerangka acuan S aksen bergerak dengan laju tetap V searah sumbu X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yanto. Kepada Yanto dipersilahkan. Nah, baik, yang selanjutnya adalah kerangka acuan yang bergerak berotasi. Teman-teman, terlihat pada gambar ada beberapa sumbu, mulai dari sumbu Y, Y1, X1, dan X, dan terdapat titik P sebagai titik tengah di antara sumbu-sumbu tersebut. Nah, misalkan sumbu-sumbu X, Y berotasi berlawanan arah jarum jam di sekitar sumbu set 1 dengan kecepatan sudut tetap. Nah, maka relatif terhadap sumbu XY. Nah, untuk menyederhanakan masalah, kita melakukan sumbu set dan sumbu set 1 berhimpit. Arahnya keluar bidang gambar. Perlakuan lebih umum meliputi pergeseran titik asal koordinat. Terlihat pada gambar, kerangka S berotasi di sekitar sumbu set 1 relatif terhadap kerangka S dengan kecepatan sudut tetap berlawanan arah jarum jam. Di sini sumbu set dan sumbu set 1 berhimpit. Nah, selanjutnya adalah kerangka acuan. Kedudukan benda antara kerangka acuan S terhadap S dapat dinyatakan X1 sama dengan X dikurang V dikali T, atau Y1 sama dengan Y, atau Z1 sama dengan Z
atau T pangkat 1 sama dengan T. Persamaan ini dikenal dengan transformasi Galileo. Kebalikan transformasi Galileo dinyatakan dengan X sama dengan X pangkat 1 ditambah V dikali T, atau Y sama dengan Y pangkat 1 sama, atau Z sama dengan Z pangkat 1, atau T sama dengan T pangkat 1. Nah, sehingga kecepatan anak dalam kereta tersebut berjalan menurut pengamat yang berbeda. Di S dan di S pangkat 1 dapat ditentukan menurut transformasi Galileo sebagai berikut. Pengamat di S pangkat 1, anak dalam kereta tersebut berjalan dengan kecepatan V1x sebesar X1 sama dengan X dikurang V dikali T. Nah, pengamat di S, anak dalam kereta tersebut berjalan dengan kecepatan V1x sebesar X sama dengan X pangkat 1 tambah V dikali T. Nah, kedua persamaan di atas merupakan penjumlahan kecepatan transformasi Galileo yang kemudian dikenal dengan penjumlahan kecepatan menurut relativitas Newton, di mana relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum fisika mekanika Newton berlaku untuk semua kerangka acuan inersia, sedangkan kecepatan benda tergantung pada kerangka acuan atau bersifat relatif. Selanjutnya yaitu transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lainnya yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan cahaya, contohnya kecepatan laju mobil. Transformasi Galileo terbatas pada rangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada di dalam koordinat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. Seorang pengamat mengemukakan suatu kerangka acuan dengan menggunakan sistem koordinat 4 dimensi, yaitu 3 koordinat ruang X, Y, dan Z, dan suatu koordinat waktu, yaitu T. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip relativitas. Nah, prinsip relativitas dari Galileo ini biasa dikenal sebagai prinsip relativitas klasik. Kenapa? Karena hanya berkaitan dengan hukum gerak Newton gitu. Terus persoalan peramatan gelombang elektromagnetik atau cahayanya itu tidak ditinjau dalam prinsip relativitas Galileo. Jadi dibangunnya berdasarkan dua postulat, yaitu yang pertama waktu adalah besaran mutlak. Terus yang kedua itu hukum gerak Newton tidak berubah bentuk. Nah, kalau misalnya kita membayangkan nih ya, kita bayangkan kayak ada gambar gitu, kita bayangkan gitu ya, ada kereta api bergerak ke arah X dengan kecepatan U. Nah, dalam kereta itu ada seorang penumpang gitu yang berjalan ke arah X juga dengan kecepatan V. Nah, kecepatan V-nya tuh terhadap kereta. Nah, terus di tepi jalan ada seseorang pengamat yang melihat gerakan kereta api maupun penumpang dalam kereta. Jadi kan kecepatan penumpang yang sedang berjalan itu diukur dari tanah menurut pengamat. Nah, di tanah hanyalah penjumlah kedua kecepatan itu di atas. Jadi W sama dengan U plus T. Nah, sedangkan kalau penumpang di dalam kereta berjalan ke arah berlawanan arah gerak kereta dengan kecepatan terhadap kereta atau arahnya jadi min X, maka menurut pengamat di tanah itu kecepatan penumpang terhadap tanah adalah W sama dengan U min V. Terus masih banyak lagi, misalnya posisi penumpangnya di dalam kereta itu diukur oleh pengamat di tanah, kan berarti X, dan diukur oleh pengamat di kereta atau X aksen, jadinya W sama dengan dx per dt atau V-nya sama dengan dx aksen per dt gitu. Nah, jadi suatu gerak relatif itu berarti suatu gerak yang tergantung pada suatu acuan tertentu. Acuan itu adalah tempat suatu pengamat dan pengamat sendiri gitu. Jadi dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu pengamat dan pengamat diam dan pengamat bergerak gitu. Nah, kalau dalam kaitannya vektor, berarti relatif itu selisih vektor gitu. Pada relatifnya
pada relativitas Newton, semua besaran itu akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Jadi, besaran yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaannya. Jadi, Vx aksen sama dengan V min Vx. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.